kabar kalian? Ketemu lagi di channel Adon44. Hampir 2 bulan nih saya off bikin konten dan upload video di channel Adon44. I'm back. Saya akan coba bikin konten khusus untuk memberikan informasi kepada kalian yang dalam waktu dekat akan mengikuti seleksi CPNS Kemlu, khususnya formasi diplomat. Karena pada tahun 2021 ini ada beberapa formasi yang dibuka. Teman-teman bisa ikuti medsos ya Kemlu untuk mengetahui lebih detail. Tapi saya akan membahas khusus untuk formasi diplomat di beberapa konten yang akan datang. Jadi saya akan bikin serinya Q&A. Saya model formatnya adalah Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang coba saya akan jawab terkait dengan seleksi CPNS formasi diplomat di Kemlu. Teman-teman sekalian, mungkin saya di video khusus kali ini saya tidak akan langsung membahas tentang CPNS Kemlunya, tapi lebih kepada pengenalan Kemlu dan diplomat itu sendiri. Yang pertama, apa sih tugas Kemlu? Kemlu itu adalah kementerian yang membawahi atau yang membidangi urusan luar negeri. Tugasnya antara lain menjalin hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, baik secara bilateral maupun secara multilateral. Tujuannya adalah untuk mencapai atau untuk memajukan kepentingan nasional. Nah, makanya Kemlu itu tugasnya teman-teman pasti sudah tahu lah ya. Ada yang namanya KBRI, ada yang namanya KJRI, ada yang namanya PTRI, ada yang namanya Konsulat Republik Indonesia. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Tapi pada intinya saya ingin menyampaikan bahwa Kemlu itu yang membawahi atau yang membidangi semua perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri dan memfasilitasi semua perwakilan asing yang ada di Jakarta. Nah, itu Kemlu di Jakarta yang kemudian memfasilitasi keberadaan kedutaan-kedutaan besar atau perwakilan asing yang ada di Indonesia. Kemlu harus memastikan bahwa keberadaan perwakilan kita di berbagai negara di dunia dan keberadaan kedutaan besar asing yang ada di Jakarta itu memberikan manfaat atau memberikan benefit bagi kemajuan hubungan bilateral kita maupun hubungan multilateral kita yang kemudian pada akhirnya itu memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia. Selain itu, Kemlu juga memiliki tugas melakukan pelindungan WNI. Jadi teman-teman di perwakilan di berbagai negara di dunia ini juga kemudian memastikan kehadiran negara, kemudian memberikan pelindungan, memberikan bantuan, memberikan apapun yang diperlukan oleh WNI sejauh itu merupakan kewenangan dan kapasitas kita. Nah, pertanyaan kedua nih, teman-teman kalau mau masuk Kemlu sebagai diplomat tentu harus mengetahui tugas utama apa sih dan seperti apa sih tugas seorang diplomat. Tugas seorang diplomat itu setidaknya 5+1. Yang pertama adalah representing. Representing itu adalah mewakili. Mewakili siapa? Mewakili negara, mewakili pemerintah, mewakili rakyat, mewakili kepentingan ya, kepentingan pemerintah, kepentingan rakyat Indonesia di negara penempatan. Nah, yang kedua tugas utama seorang diplomat itu adalah promoting. Promoting itu adalah mempromosikan, menjual, mengenalkan apa yang kita jual, apa yang kita kenalkan adalah potensi Indonesia, macam-macam. Jadi mulai dari Pancasilanya kita itu juga kita promosikan, jadi bahwa kita adalah negara yang memiliki keunikan terkait dengan Pancasila sehingga menjaga keutuhan dalam keragaman. Kemudian kita juga mempromosikan potensi alam
dan keindahan alam lah ya, itu juga kita promosikan. Kemudian potensi ekonomi sehingga kita bisa meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Ya begitulah ya bentuk kegiatannya, nanti coba kita akan bahas di part selanjutnya terkait dengan apa saja fungsi-fungsi yang ada di perwakilan, itu nanti coba akan kita bahas jadi detailnya. Tapi paling tidak tugas kedua dari seorang diplomat adalah mempromosikan, mengenalkan apa yang dapat kita kenalkan dan apa yang bisa kita jual agar dunia internasional mengetahui Indonesia. Nah, yang ketiga adalah negosiasi, berdiplomasi, bernegosiasi. Teman-teman mungkin sudah tidak asing ya ketika ada teman-teman kita diplomat di sidang-sidang PBB misalnya memperjuangkan kepentingan kita. Beberapa kali pernah viral diplomat kita membantah atau melakukan counter terhadap suatu statement dari negara lain yang dianggap menyudutkan dan tidak sesuai dengan fakta. Nah, itu adalah tugas bernegosiasi di sana. Jadi memastikan bahwa kepentingan Indonesia, bahwa fakta yang harus disampaikan itu benar-benar harus sampai di telinga internasional. Selanjutnya adalah reporting. Reporting ini melaporkan ya. Jadi semua yang kita lakukan di negara penempatan, kita melakukan tugas pengamatan, tugas membaca berita-berita yang ada di sana, kemudian mengikuti perkembangan negara setempat, kemudian kita laporkan ke pusat, ke Jakarta, agar itu menjadi satu bahan pertimbangan bagi pimpinan kita di Jakarta, Menlu, Wamenlu, Dirjen dan sebagainya, termasuk pada level presiden, untuk kemudian bisa mengambil kebijakan sesuai dengan informasi dan laporan yang kita sampaikan terkait dengan negara setempat. Misalnya adalah isu Palestina Israel misalnya. Itu teman-teman kita di KBRI Aman dan di KBRI Kairo yang memang berbatasan dengan Palestina itu juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan secara rutin perkembangan situasi yang ada di Palestina, karena memastikan bahwa isu Palestina kan juga sangat penting ya bagi Indonesia. Jadi pimpinan di Jakarta harus mengetahui dengan cepat dan dengan tepat serta detail apa yang kemudian terjadi di Palestina. Itu adalah salah satu tugas dari seorang diplomat. Yang kelima itu adalah protecting, pelindungan. WNI kita di hampir semua negara ada, walaupun jumlahnya tidak sama. Ada yang sangat tinggi seperti misalnya Malaysia, Arab Saudi, ada juga yang sangat rendah, mungkin ada beberapa puluh saja, tapi tetap satu nyawa itu adalah penting untuk kita lindungi. Nah, tugas protecting ini unik karena teman-teman mungkin mengenal diplomat dengan setelan jasnya sidang di dalam gedung PBB, tapi pada faktanya banyak sekali teman-teman kita yang kemudian teman-teman diplomat yang berjuang dan bekerja memberikan pelindungan, bertaruh nyawa. Ini adalah salah satu tugas dari diplomat. Nah, yang plus one-nya, jadi tadi itu 5, ada plus one-nya kalau di Kemlu Indonesia itu ada managing. Jadi kita harus juga memiliki kemampuan atau menjalankan tugas manajerial terkait dengan pengaturan pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi dan hal-hal yang mendukung jalannya misi diplomasi kita. Nah, selanjutnya nih pertanyaan yang ketiga. Banyak yang nanya juga apakah diplomat itu kerjanya selalu di luar negeri? Jawabannya enggak. Jadi diplomat itu enggak selalu bekerja di luar negeri. Ini teman-teman yang mau masuk melamar menjadi diplomat juga harus paham. Informasi seperti ini harus teman-teman ketahui bahwa tidak selalu bekerja di luar negeri. Diplomat itu adalah PNS, ASN. Dan kita diplomat adalah ASN-nya Kemlu. Nah, Kemlu itu kantor pusatnya di Jakarta. Jadi ya kantornya diplomat itu di Jakarta gitu.
Sedangkan di luar negeri itu adalah perwakilan, namanya juga perwakilan ya, jadi bukan kantor pusat. Jadi kita sesekali ditugaskan di luar negeri. Namun ada mekanisme mutasi yang secara rutin diterapkan kepada diplomat. Jadi beberapa tahun kita di Jakarta, jadi masuk sebagai PNS atau CPNS atau calon diplomat itu pasti kita akan ditempatkan di Jakarta dulu beberapa tahun. Nah, kemudian nanti setelah eligible untuk ditempatkan antara 3 sampai 4 tahun eligible ditempatkan di luar negeri, maka dia akan diusulkan untuk ditempatkan di luar negeri. Nah, kemudian nanti di luar negeri 3 tahun, 4 tahun selesai, kembali lagi ke Jakarta. Di Jakarta sama 3-4 tahun berangkat lagi ke negara yang lain, diusulkan ke negara lain, dan begitu seterusnya sampai masa baktinya selesai. Selanjutnya yang teman-teman juga perlu tahu, apakah yang kerja di Kemlu itu pasti diplomat? Nah, ini juga harus teman-teman pahami sebelum nyemplung atau sebelum mendaftar CPNS Kemlu. Jawabannya adalah tidak semua yang bekerja di Kemlu itu adalah diplomat. Ada beberapa jabatan fungsional lain. Jadi diplomat itu adalah salah satu jabatan fungsional ya yang ada di Kemlu. Tapi ada juga jabatan fungsional lain, yaitu seperti penata kanselerai. Penata kanselerai ini adalah jabatan fungsional yang membidangi atau support terhadap hal-hal terkait dengan keuangan dan administrasi misalnya. Kemudian ada Pranata Informasi Diplomatik (PID). Itu juga adalah jabatan fungsional di Kemlu yang menjalankan tugas mengatur komunikasi antara perwakilan di luar negeri dengan kantor pusat. Nah, 3 jabatan fungsional ini adalah disebut dengan PDLN, Pejabat Dinas Luar Negeri. Jadi di Kemlu 3 jabatan fungsional tadi masuk dalam lingkupnya PDLN. Nah, 3 jabatan fungsional ini sama. Mereka 3-tiganya adalah memiliki sistem mutasi yang sama, beberapa tahun di Jakarta, kemudian beberapa tahun di luar negeri. Kemudian lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Emang kalau gitu ada jabatan fungsional lain ya selain 3 tadi, atau apa ya? Ada formasi lain nggak selain 3 formasi tadi? Ada. Teman-teman kalau perhatikan di banyak sekali informasi yang sudah di-share oleh Kemlu terkait dengan pembukaan CPNS tahun 2021 ini, banyak sekali formasi lain yang tidak termasuk dari 3 jabatan fungsional tadi. Nah, kalau tidak termasuk yang 3 saya sebutkan tadi, diplomat, kemudian penata kanselerai dan pranata informasi diplomatik, artinya selain itu adalah masuk dalam lingkup PDDN, Pejabat Dinas Dalam Negeri, dan mereka dinas utamanya atau tugas utamanya adalah support di kantor pusat saja. Mereka tidak secara rutin ditugaskan di luar negeri. Meskipun demikian, mereka juga memiliki kesempatan untuk ditugaskan secara berkala dalam waktu yang lebih pendek. Nah, itu harus teman-teman ketahui. Jadi tidak semua formasi yang dibuka di Kemlu itu adalah formasi diplomat, dan tidak semua formasi yang dibuka itu kemudian memiliki sistem mutasi yang sama. Ini harus saya sampaikan agar teman-teman tidak merasa kecelik lah ya istilahnya. Teman-teman harus tahu informasi ini dari awal sehingga teman-teman juga bisa mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya jarang ditanyakan, tapi pernah sesekali ditanyakan. Apakah kita bisa memilih, kalau kita nanti sudah jadi PNS, sudah jadi diplomat, apakah kita bisa memilih penempatan? Bisa sih bisa ya, tapi sebenarnya sistem mutasi atau sistem pengusulan penempatan seorang diplomat di
luar negeri itu jelas adalah murni kewenangan pimpinan. Namun demikian ada beberapa pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan atau dasar yang dijadikan oleh pimpinan di Kemlu untuk memutuskan seseorang ditempatkan di mana. Yang pertama adalah kualifikasi. Itu yang paling penting. Kualifikasi artinya apakah dia sudah eligible untuk ditempatkan. Itu ada catatannya lah ya, di Biro SDM yang membawahi semua staf di Kemlu itu punya catatan seseorang sudah eligible kah. Nah, biasanya ada ketentuannya tuh bahwa sudah 2 tahun di Jakarta atau sudah berapa tahun menempati suatu jabatan dan sebagainya, saya agak kurang ingat, tapi intinya ada kualifikasinya. Kalau sudah eligible secara kualifikasi, dilihat kompetensinya. Apakah secara kompetensi dia juga memiliki sesuatu yang diperlukan oleh perwakilan misalnya. Selanjutnya adalah kinerja. Dilihat kinerjanya selama di pusat seperti apa, itu kemudian menjadi pertimbangan juga oleh pimpinan seseorang ditempatkan di mana. Selanjutnya adalah rekam jejak. Rekam jejak itu bisa prestasi, bisa plus bisa minus ya. Maksudnya rekam jejak yang baik atau rekam jejak yang buruk itu juga bisa menentukan seseorang ditempatkan di mana. Jadi Kemlu sudah memiliki mekanisme pencatatan yang benar-benar detail sehingga seseorang tercatat segala amal baik dan amal buruknya. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan pimpinan untuk menempatkan kita di mana. Selanjutnya kebutuhan khusus perwakilan. Seperti contohnya saya. Jadi ini pengalaman pribadi saya waktu itu ditempatkan di Baghdad karena ada kebutuhan khusus dari perwakilan di Baghdad saat itu membutuhkan staf atau diplomat yang berbahasa Arab untuk mendukung pelaksanaan misi diplomasi di sana. Jadi kemudian saya mendapatkan pertimbangan untuk ditempatkan di Baghdad karena memiliki kualifikasi yang sesuai dan kebetulan perwakilannya membutuhkan dengan kriteria tertentu. Kemudian selanjutnya menjadi pertimbangan adalah kebutuhan khusus staf itu sendiri. Nah, ini Kemlu sudah sangat terbuka terkait dengan penempatan atau mutasi itu. Kalau staf ini contoh yang sangat nyata ya, teman-teman ada yang sakit misalnya yang membutuhkan pengobatan sehingga kemudian didiskusikan dan staf ini atau diplomat ini membutuhkan penempatan yang biaya kesehatannya atau sistem jaminan kesehatan di negara tersebut baik atau tidak mahal misalnya, itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemanusiaan yang diberikan oleh pimpinan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Dan yang terakhir adalah preferensi staf. Nah, ini juga yang saya bilang tadi sebelumnya bahwa ada peluang diskusi, ada peluang komunikasi antara bawahan dengan atasan di Kemlu sehingga kita juga memiliki kesempatan untuk mengutarakan keinginan dan preferensi kita ingin ditempatkan di mana. Meskipun itu tidak menjadi kepastian bahwa kita akan ditempatkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, masih terkait dengan penempatan, apakah kita bisa menolak jika kita diputuskan untuk ditempatkan di satu negara? Bisa. Kemlu juga membuka kesempatan itu, tapi tentunya ada konsekuensi. Tapi sebenarnya ada tahapan sih teman-teman. Nanti ketika sudah di Kemlu, teman-teman sudah masuk menjadi diplomat dan saatnya ditempatkan, itu biasanya ada tahapan. Tahapannya adalah misalnya sedang pembahasan, itu kita ditanya. Kalau masih di tahap pembahasan itu kita memilih untuk tidak mengambil itu, biasanya masih tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau sudah berupa keputusan pimpinan, sudah berupa istilahnya ada nota pemberitahuan, nah kemudian itu kita tolak, itu ada konsekuensinya, misalnya harus menunggu 1 tahun untuk diusulkan dan sebagainya. Intinya bisa teman-teman terbuka peluang untuk komunikasi dan diskusi dengan pimpinan sehingga teman-teman juga bisa menemukan jalan terbaik terkait dengan penempatan teman-teman. Ini sengaja part 1 saya bikin agak jauh ke depan kesannya. Jauh ke depan, tidak ada hubungannya dengan tes CPNS Kemlu atau tes calon diplomat, tapi ini adalah informasi penting yang harus teman-teman ketahui agar teman-teman tidak salah pilih dan salah menentukan. Itu dulu.
Jadi teman-teman pastikan di video part 1 ini teman-teman mengetahui secara umum Kemlu itu seperti apa, dan kemudian teman-teman benar sesuai dengan informasi yang teman-teman ketahui sebelumnya atau tidak. Misalnya adalah soal penempatan tadi, teman-teman sebelumnya punya bayangan, kalau diplomat pasti di luar negeri terus nih, misalnya kayak gitu. Berarti teman-teman sudah mendapatkan koreksi atas apa yang teman-teman pikirkan dari video ini. Itu juga penting. Nah, setelah ada koreksi, apakah teman-teman masih tetap tertarik dengan diplomat atau tidak? Misalnya itu juga menjadi pertimbangan. Atau soal tugas-tugas utamanya tadi, teman-teman selama ini mengetahuinya tugas utamanya apa sih? Jangan-jangan kebayangnya hanya sidang di PBB, misal keren, pakai jas, nggak kebayang soal turun ke rumah sakit, ke makam, menguburkan jenazah misalnya. Terbayang tidak? Kalau teman-teman tidak terbayang dan kayaknya salah deh tangkapan saya tentang diplomat, ya coba dipikir ulang sebelum masuk dan mendaftar sebagai seorang diplomat. Di video kedua nanti kita juga masih membahas tentang pengenalan dasar tentang diplomat, sehingga teman-teman juga mengetahui sedikit lebih jauh lagi terkait dengan diplomasi dan kekemluan. Baru nanti di part ketiga dan selanjutnya kita membahas tentang seleksi CPNS Kemlu atau khususnya formasi diplomat tahun 2021. Di video kali ini saya cukupkan, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke akun medsos kalian supaya semakin banyak orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat kali ini. Terima kasih dan ikuti terus seri Q&A seleksi CPNS Diplomat Kemlu 2021. Sekian dulu, terima kasih. Bye.